Kali ini, saya akan merangkum sebuah film berjudul Troll tahun 2022 dan saya ingin ingatkan untuk teman-teman agar nonton filmnya secara langsung agar bisa mendapatkan pengalaman menonton film yang lebih menakjubkan. Ya udah, daripada banyak bercocot-cocot di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Enjoy! Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang gadis muda yang sedang bersama ayahnya melakukan pendakian di pegunungan Romsdalen sampai ke puncaknya yang dinamakan Puncak Troll. Yang di sana ayahnya bercerita mengenai 13 makhluk purba kuno yang menjadi batu setelah terkena matahari terbit, sampai akhirnya menghadap ke arah lereng gunung dan melihat sebuah wajah di sana. Beberapa tahun kemudian, kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Nora atau anak yang ada di awal film tadi, di mana ia sekarang sudah menjadi profesor paleontologi atau lebih tepatnya ahli dalam bidang perfosilan, dan sekarang berhasil menemukan fosil purba setelah bekerja 6 bulan lamanya. Berpindah ke tempat lain, terlihat pekerja proyek sedang membangun jalur kereta melewati Gunung Dovre, di mana ada beberapa masyarakat yang menentang akan proyek tersebut, karena dianggap akan menyebabkan kerusakan pada alam. Namun, para pekerja tetap melanjutkan pekerjaannya. Setelah melakukan peledakan, para pekerja itu pun kembali masuk untuk melihat hasil ledakannya. Namun sesampainya di dalam, terjadi getaran serta terdengar suara raungan yang sangat mengerikan, sehingga mereka langsung berlarian keluar dari tempat itu. Akan tetapi, karena terdeteksi adanya getaran, markas angkatan bersenjata langsung mengirimkan 2 pesawat pengintai untuk mengecek lokasi dan menemukan sebuah lubang besar serta beberapa jejak aneh di tanah yang apabila diperhatikan seperti jejak kaki raksasa. Merasa hal itu akan menjadi sebuah ancaman bagi negara, jenderal langsung memerintahkan pasukannya untuk menjemput beberapa tokoh negara demi mengadakan sebuah rapat penting, di mana Perdana Menteri mengusulkan untuk mendatangkan ahli geologi yang bisa memecahkan insiden tersebut. Di waktu yang bersamaan, terlihat Nora yang sedang mengadakan perayaan kecil-kecilan dengan rekan kerjanya, tiba-tiba dijemput oleh tentara militer atas permintaan pemerintah untuk menganalisa insiden yang baru saja terjadi. Sesampainya di Oslo, Nora disambut oleh pria yang merupakan penasihat Perdana Menteri bernama Andres, di mana Nora langsung dibawa ke dalam ruangan yang terdapat para pejabat serta para ahli lain yang lebih dulu sampai di sana. Di sana, mereka membahas penyebab sebuah lubang dan cekungan yang terjadi di gunung dan mulai memberikan pendapat atas fenomena yang baru saja terjadi, di mana Nora memberikan kemungkinan bahwa itu bukanlah fenomena alam yang terjadi secara alami, karena jejak kaki raksasa terlihat jelas di sana, namun tidak disetujui oleh mereka. Tak lama kemudian, salah satu hacker bernama kita panggil Santi menunjukkan rekaman yang berhasil ia retas dari salah satu himpunan pengunjuk rasa yang ada di TKP. Yang di dalam rekaman tersebut terdengar suara raungan disusul dengan bebatuan yang berhamburan, serta bayangan makhluk raksasa yang muncul di sana. Gå tillbaka lite i filmen. Di tempat lain, terlihat sepasang kakek nenek yang sedang menikmati teh panas, tiba-tiba merasa panik setelah mendengar suara langkah kaki yang sangat keras, serta perabotan rumah yang seketika berjatuhan, di mana mereka memutuskan untuk bersembunyi dan setelah merasa aman mereka pun akhirnya keluar. Tetapi mendapat laporan adanya pergerakan di salah satu daerah, Nora diajak pergi ke lokasi tersebut bersama Andres untuk mencari informasi di sana. Dan sesampainya di lokasi, Nora disambut oleh Kapten Chris yang merupakan komando operasi militer yang mendapatkan perintah untuk mengawasi area tersebut.
Di sana, mereka melakukan interogasi dan mendapatkan beberapa penjelasan bahwa mereka juga tidak mengetahui dengan jelas apa yang terjadi terhadap rumah mereka. Namun sebelum hal itu terjadi, mereka yang sedang berada di dalam rumah seperti mendengar raungan menyerupai irama, serta merasa diteduhi oleh sesuatu yang sangat besar. Setelah menyinari cekungan itu dengan cahaya ultraviolet, Nora sama sekali tidak menemukan jejak biologis di sana, sehingga dia langsung bergegas mendatangi jejak terakhir, namun tetap tidak menemukan sesuatu, meskipun dengan bantuan alat canggih sekalipun. Ingen blev rätt sjuk, så hade ingen tanke till liv. Singkat cerita, pergilah mereka ke salah satu daerah yang hanya terdapat satu gubuk kecil, lalu disambut oleh seorang pria bernama Tobias yang ternyata merupakan ayah kandung Nora itu sendiri, dan merupakan profesor ahli folklore yang meneliti sejarah, dongeng, serta kebudayaan turun-temurun, namun lebih memilih menjauhi peradaban setelah berbeda alam dengan istrinya. Kan vi gå in en tur? Och bara snacka sammen? Länge sedan. Di dalam gubuk tersebut, terdapat banyak gambar makhluk troll dan beberapa artikel bersejarah, di mana setelah melihat rekaman yang baru saja terjadi, Tobias menjadi semakin yakin bahwa itu adalah makhluk purba yang 1000 tahun lalu pernah berkeliaran di Norwegia, dan langsung berantusias untuk pergi meneliti bersama mereka. Ut på äventyr. Ha så bra. Di dalam helikopter, Tobias terus saja berbicara hal aneh yang dianggap tahayul oleh anaknya sendiri, di mana setelah sampai di titik terakhir, Tobias meminta untuk turun dan mengeceknya dengan cara melompat-lompat di sana, karena menurutnya lokasi tersebut berbeda dengan dataran yang terdapat dalam peta. Dan tiba-tiba, sesampainya di camp militer, mereka langsung memberikan laporan serta rekaman pada pemerintah, yang mana Tobias dianggap gila dan mendapat makian karena menyebutkan bahwa itu merupakan makhluk troll, di mana Perdana Menteri langsung menyerahkan operasi penyerangan kepada militer untuk menghancurkan raksasa tersebut. Sebelum pemberangkatan, Nora memohon kepada Chris untuk ikut bersamanya demi penelitian, di mana Chris dengan baik hati pun mengizinkan dan langsung bergegas ke lokasi tersebut. Sesampainya di sana, mereka langsung bergegas mengambil posisi masing-masing, di mana Tobias mengajak Nora berbicara dan meminta maaf akan masa lalu setelah masuk penjara, yang membuat seisi keluarga menjadi amburadul, sehingga hubungan di antara mereka kembali membaik saat itu juga. Tak lama setelah itu, troll menampakkan diri dan berjalan mendekat ke arah mereka, di mana jenderal yang berada di markas sontak menyuruh pasukan militer untuk segera melakukan penyerangan. Akan tetapi, menyadari serangan yang militer berikan sama sekali tidak berpengaruh terhadap makhluk yang terbuat dari bebatuan, Tobias mencoba cara lain untuk menangkapnya serta menyuruh tentara menghentikan serangan. Yang ternyata cara itu sangat efektif membuat troll berhenti melawan. Namun tak lama setelah itu, salah satu tentara malah menembak yang membuat troll kembali murka dan tanpa sengaja menendang Tobias, sampai akhirnya mengalami sekarat dan hanya bisa tersenyum kepada Nora, sambil menyebutkan istana kerajaan sebelum akhirnya meninggal di sana. Keesokan harinya, Chris memberitahu Nora bahwa troll telah terlacak berhenti di sebuah lembah dan tak lama lagi akan dilakukan penyerangan, di mana Nora yang sedang membuka catatan peninggalan si ayah pun akhirnya menemukan informasi yang berkemungkinan bisa menghentikan makhluk tersebut. Sebelum keberangkatannya, mereka bernegosiasi dengan pemerintah untuk menghentikan makhluk tersebut dengan menggunakan sebuah lonceng, yang hal itu tentu saja menjadi bahan tertawaan bagi mereka yang tidak mempercayai hal konyol seperti itu, di mana Chris memilih untuk memberi dukungan penuh atas usulan yang diberikan oleh Nora, karena menurutnya hal itu sangat patut untuk dicoba. Iverksätt operation.
Berpindah ke tempat lain, terlihat warga yang ada di sana sedang healing bersama keluarganya di sebuah taman wisata. Yang tak lama kemudian, hal itu pun berubah menjadi sebuah kepanikan setelah munculnya sosok makhluk tinggi besar yang tiba-tiba ngejanteng di sana. Sehingga pihak militer langsung hadir untuk mencoba mengalahkan makhluk itu. Akan tetapi... Ketika sedang melakukan perlawanan, terlihat sebuah helikopter akan jatuh tepat mengenai seorang anak kecil. Namun anak tersebut langsung diselamatkan oleh makhluk itu sendiri, lalu kemudian bergegas pergi meninggalkan tempat itu. We have shocking images coming out of Norway at this. Kemunculan makhluk tersebut menjadi sebuah berita besar yang sangat menggemparkan Norwegia, di mana warga di sana menjadi sangat ketar-ketir terkait makhluk menyeramkan tersebut, yang sekarang terdeteksi sedang berjalan menuju ibu kota negara. Atas kegagalannya, Nora tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari Perdana Menteri yang menganggapnya terlalu mengaitkan makhluk tersebut dari dalam sebuah dongeng dan menyuruhnya untuk berhenti berpartisipasi dalam upaya menghentikan makhluk tersebut. Mom? Ketika hendak pergi dari tempat itu, Nora dihampiri oleh Kapten Chris yang memintanya untuk tidak merasa sungkan apabila sedang membutuhkan bantuan. Pemerintah kembali mengadakan rapat susulan untuk membahas upaya menghentikan makhluk yang dianggap sebuah ancaman, yang mana salah satu dari mereka mengusulkan menggunakan sebuah nuklir yang belum mendapat izin resmi dari pemerintah, di mana Perdana Menteri baru mengetahui akan adanya senjata tersebut. Di sela pembicaraan mereka, Andres yang ada di sana tiba-tiba ikut nimbrung yang membuatnya harus mendapatkan respon kurang mengenakan dari Perdana Menteri. Sampai akhirnya, Andres memutuskan untuk resign dan menghampiri Nora untuk sekedar mengantarkannya. Setelah rapatnya selesai, Perdana Menteri sontak membuat saran langsung demi mengimbau warga sekitar agar segera melakukan evakuasi, serta meminta mereka pergi ke lokasi aman sampai keadaan kembali kondusif untuk sementara waktu. Jeg erklærer herved unntakstilstand. Flere menneskeliv går tapt. Jeg ber dere nå fra dypet av mitt hjerte. Di dalam perjalanan, Nora kembali membuka catatan ayahnya dan menemukan sebuah kata sinding yang sama sekali tidak dimengerti olehnya, di mana Andres memberikan pendapat karena mengenal seorang pejabat yang tinggal di kerajaan dan memiliki akhiran nama sinding tersebut. Nora yang sekarang mengerti akan apa yang dikatakan olehnya yang ternyata tertuju pada sesuatu yang terdapat pada istana kerajaan, langsung menyeru Andres untuk putar balik dan tancap gas pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, mereka dihadang oleh penjaga gerbang kerajaan, dan tak lama setelah itu muncullah seseorang yang ternyata merupakan sahabat dekat Tobias, lalu memberikan izin untuk mereka masuk ke dalam, dan langsung menunjukkan sebuah rahasia besar yang selama ini disembunyikan dari pemerintah. Vi kommer till slott. Det är sin tid. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat berbagai tengkorak raksasa yang berada tepat di bawah istana, sampai akhirnya terungkap fakta bahwa kerajaan Oslo tepat dibangun di atas kerajaan troll yang ternyata dibantai oleh manusia, dan hanya menyisakan satu anak raja troll yang dibiarkan tetap hidup, dan sekarang terbangun untuk kembali ke kerajaannya. Setelah mengetahui akan fakta tersebut, Nora mempunyai rencana dan meminta bantuan kepada Kapten Chris untuk menyiapkan beberapa lampu sorot berukuran besar dan menyimpannya di atas bukit. Yang hal itu tentu saja dipercayai oleh Chris dan langsung bergegas untuk menyiapkannya. Ja, det är bra. Di tempat lain, para pejabat negara yang sudah kehabisan akal untuk menghentikan makhluk yang kebal terhadap serangan, akhirnya Perdana Menteri terpaksa memberikan izin kepada kepala pertahanan untuk menggunakan nuklir karena sudah kepalang tanggung, meskipun sebagian Norwegia akan hancur akan ledakannya. Följande koder. Mengetahui akan adanya pengeboman yang akan segera dilakukan, Andres lantas menghubungi Santi dan meminta bantuan untuk mengulur waktu, serta meretas sistem peluncuran demi mencoba rencana yang akan dilakukan. Tepat ketika hendak melakukan penyerangan, Santi berhasil meretas sistem peluncurannya. Namun Nora malah sempat tidak yakin akan rencana yang akan ia lakukan. Tetapi karena tidak mempunyai pilihan lain, mereka pun langsung melancarkan aksinya.
Teralihkan setelah melihat tengkorak mendiang almarhum keluarganya telah dibawa kabur, makhluk tersebut akhirnya murka dan aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan lagi. Di tempat lain, Chris sudah menyiapkan jebakan untuk menyambut kedatangan makhluk itu dan memberikan deklarasi semangat kepada rekannya atas kerja keras mereka yang sudah ikut berpartisipasi dalam upaya menyelamatkan negaranya. Di perjalanan, tanpa sengaja tengkorak yang mereka angkut telah terjatuh dan langsung diambil oleh makhluk itu yang membuatnya merasa sangat sedih. Sampai akhirnya, tak sengaja jatuh dari tangannya yang membuat ia benar-benar murka dan emosinya seketika memuncak kepada Nora. Beruntung sesampainya di sana, apa yang telah mereka rencanakan telah membuahkan hasil, di mana makhluk tersebut seketika terhenti dan merasa sangat kesakitan setelah dikelilingi oleh cahaya LED ukuran jumbo yang sama sekali tidak dijual di pasaran. Sementara itu, pejabat yang sudah mendapatkan akses penuh untuk melakukan penembakan lantas memberikan izin untuk menembak, namun terpaksa kembali dibatalkan setelah melihat tentara militer sedang ada di sana. Merasa berlebihan karena telah melakukan hal tersebut, Nora lantas mematikan semua aliran listrik yang membuat makhluk itu terlihat sangat kesakitan dan menyuruhnya untuk segera pergi kembali ke pegunungan. Tetapi Vi skal ikke jage deg, bare gå! setelah semuanya berakhir, mereka pun akhirnya merasa bahagia, terutama si ibu Perdana Menteri yang tidak jadi meluncurkan nuklir di negara sendiri. Tamat, gimana teman-teman? Seru gak filmnya? Maaf ya kalau masih ada salah-salah dikit, soalnya masih dalam tahap belajar. Jadi mohon untuk dimaklumi. Intinya untuk teman-teman semua, jangan lupa nonton video selanjutnya ya. Terima kasih.